It's me Sri Dewi Arianti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu materi yang ada di buku Neuroscience ini. Dan teman-teman tahu nggak sih, buku ini tuh ditulis oleh salah satu dosen PAUD kita di Universitas Negeri Makassar loh. Oke, sedikit cerita tentang buku ini. Buku Neuroscience ini tuh membahas tentang bagaimana cara kita untuk memahami dan menjiwai sistem saraf dan otak. Di dalam buku ini tuh terdapat sekitar 18 bab. Dan salah satu bab yang akan saya bahas di video kali ini adalah bab 4, yaitu sistem saraf. Nah, untuk mengenal lebih jauh bagaimana sih klasifikasi tentang sistem saraf, mari saya mengajak teman-teman sekalian menyimak penjelasan berikut ini. Oke, enjoy the videos! Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, merespons seluruh kegiatan yang di sekitar kita, tapi juga mengirim, menerima, dan mengartikan informasi dari semua bagian tubuh. Secara struktural, sistem saraf memiliki dua komponen, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk mengenal lebih jauh mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, silahkan simak penjelasan berikut ini. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan neuron atau sel saraf. Otak adalah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan gerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Neuron atau sel saraf adalah blok sel yang membangun sistem saraf pusat. Miliaran sel-sel saraf dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respons dan tindakan fisik. Sistem saraf tepi adalah salah satu bagian sistem saraf selain otak dan sumsum tulang belakang. Adapun fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respons yang telah diolah oleh sistem saraf pusat ke seluruh bagian tubuh manusia. Sistem saraf tepi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik atau sering disebut dengan sistem saraf sadar merupakan saraf yang mempunyai peranan dalam mengatur semua gerakan yang memang dilakukan secara sadar. Sistem ini terdiri dari saraf yang terhubung ke kulit, organ sensorik, dan semua otot rangka. Sistem ini bertanggung jawab untuk hampir semua gerakan otot sukarela serta untuk memproses informasi sensorik yang datang melalui rangsangan eksternal, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penglihatan. Sistem ini mengandung dua jenis neuron utama, yaitu saraf motorik dan juga saraf sensorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Saraf sensorik berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, dan tekanan. Sistem saraf otonom atau sering disebut dengan sistem saraf tak sadar yang bisa melakukan aktivitas kerjanya secara otomatis tanpa adanya kehendak dari bagian saraf pusat, seperti misalnya ialah gerak alat pencernaan, denyut jantung, juga proses pengeluaran keringat.
Setiap bagian dari sistem saraf memainkan peran penting dalam bagaimana informasi dikomunikasikan ke seluruh tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Fungsi sistem saraf yang sering kita dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Sel-sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu sel saraf sensorik, motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf sensorik berfungsi sebagai menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sel saraf motorik berfungsi untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa suatu tanggapan pada tubuh terhadap rangsangan. Sel saraf konektor berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensori atau juga berhubungan dengan sel saraf lainnya yang terdapat pada sistem saraf pusat. Dendrit adalah cabang dari neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Akson merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson mirip dengan dendrit, bedanya akson hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Sekian pemaparan dari saya mengenai sistem saraf. Thank you for watching and see you in the next video.